Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Setiap kali memasuki akhir Desember atau akhir tahun Masehi, ada dua perayaan besar, yaitu perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan juga ada hari libur yang cukup panjang. Sehingga sangat disayangkan banyak saudara-saudara kita umat Islam yang terjerumus di dalam berbagai kemungkaran. Dan kemungkaran yang paling besar terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Karena dua perayaan ini dari agama selain Islam. Oleh karena itu, mengawali pembahasan kita, insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama bahwasannya seorang muslim haram hukumnya ikut serta atau terlibat sedikit maupun banyak pada perayaan-perayaan atau hari-hari besar non-muslim atau orang kafir. Sama saja apakah itu perayaan Natal, Tahun Baru, ataupun yang lainnya. Adapun dalil dari Al-Quran, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna zura." Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu adalah mereka tidak menghadiri az-zur, kedustaan atau kepalsuan. Surat Al-Furqan ayat 72. Jadi ayat ini berbicara tentang sifat hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Artinya dengan sifat tersebut Allah mencintai mereka. Maka di antara sifat mereka kata Allah Subhanahu wa taala tidak menghadiri az-zur, kepalsuan atau kedustaan. Jemaah sekalian, makna kepalsuan dan kedustaan ini luas, mencakup semua kebatilan. Apakah itu kesyirikan, kekufuran, kefasikan, kedustaan, kebohongan, kemaksiatan, semuanya. Maka para ulama salaf pun menafsirkan termasuk kepalsuan dan kedustaan itu adalah a'yadul musyrikin, hari raya atau hari-hari besar orang-orang musyrik, orang-orang kafir atau non-muslim, yaitu orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh
Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menukil dari Abul Aliyah, Tawus, Muhammad bin Sirin, Ad-Dhahak, Ar-Rabi' bin Anas, dan para ulama ahli tafsir dari generasi terdahulu rahimahumullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan az-zur, kepalsuan atau kedustaan, tercakup di dalamnya a'yadul musyrikin, hari raya atau hari besar non-muslim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Karena jemaah sekalian, hari raya mereka itu terkait dengan agama mereka. Sementara agama mereka dalam Islam adalah batil. Di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kita membenarkan agama mereka. Sehingga di surat An-Nisa ayat 140 Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa kekafiran tersebut sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Maka ini semua adalah ayat-ayat yang mengharamkan seorang muslim ikut terlibat dalam acara-acara keagamaan orang musyrik atau orang kafir. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan potongan hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan surat Al-Furqan ayat ke-72. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulil hammam bighairi izarin." Barang siapa yang berlarang antara lawan jenis, antara sesama jenis juga tidak boleh, meskipun batasnya berbeda, kita yang dia cintai ke tempat permandian umum. Artinya, seorang wanita tidak boleh mandi di kolam umum atau pantai umum yang bercampur di situ laki-laki dan perempuan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin tudaru 'alaiha al-khamru. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di hadapan sebuah meja yang diedarkan padanya khamar. Maksudnya jemaah sekalian, meskipun seseorang nggak minum khamar, tapi dia nggak boleh hadir bersama orang-orang yang sedang minum khamar. Bagaimana lagi kalau dia hadir bersama orang-orang yang sedang melakukan dosa kekafiran dan kesyirikan? Tentu lebih terlarang lagi. Terutama perayaan Natal pada umat Nasrani, bagi umat Islam minimalnya di situ ada dua kekufuran. Ritual penyembahan kepadanya yang mereka sebut misa. Jadi itu bukan sekedar seremonial biasa. Andai itu hanya seremonial biasa, tidak boleh bagi kaum muslimin turut serta di dalamnya. Namun faktanya perayaan Natal bagi umat Nasrani itu adalah termasuk ritual ibadah
yang mereka sebut Misah. Untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam alaihissalam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Maka dalam Islam, itu dosa terbesar yang disebut dosa kesyirikan dan kekafiran. Kalau saja orang yang sedang minum khamar tidak boleh kita duduk bersamanya, bagaimana lagi dengan orang yang melakukan dosa terbesar? Terlebih lagi tidak jarang dalam acara-acara mereka ada jamuan khamar atau ada hidangan daging babi yang jelas-jelas diharamkan di dalam syariat. Maka tidak sepatutnya seorang muslim ikut serta di dalamnya, apakah menghadiri acaranya atau turut membantunya, ataukah sekedar mengucapkan selamat, menunjukkan sebuah apresiasi, penghargaan, padahal Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan perbuatan yang mereka lakukan. Kok kita menunjukkan persetujuan, bahkan apresiasi, sebuah penghargaan dan ucapan selamat? Jadi membantu mereka melakukan acara tersebut itu bukan termasuk menolong dalam kebaikan, tapi menolong dalam perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dari Yaman yang mengingkari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang telah menukil adanya kesepakatan 4 imam madhab atas haramnya terlibat dalam hari raya orang kafir, atau membantu mereka, atau mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Mari kita lihat nas dari 4 imam madhab atau 4 madhab. Yang pertama, dalam madhab Hanafi, dinukil oleh Imam Ibnu Nujaim dalam kitab beliau Al-Bahrul Ra'iq. Ini adalah salah satu kitab rujukan utama dalam madhab Hanafi. Dari Imam Abu Hafs Al-Kabir, Ahmad bin Hafs Al-Bukhari, Ahmad bin Hafs Al-Bukhari. Beliau adalah muridnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani adalah murid langsungnya Imam Abu Hanifah. Jadi, jarak beliau dengan Imam Abu Hanifah cuma melewati 1 murid saja. Masih sangat dekat dengan pencetus madhab Hanafi. Beliau wafat tahun 217 Hijriah. Ketika itu umur beliau 77 tahun. Maka beliau mengatakan, "Lau anna rajulan abadallaha ta'ala 50 sanatan." Apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun, "Tsumma jaa'a yaumun nairuz wa ahda ila ba'dil musyrikin baydatan." Kemudian tatkala datang hari perayaan An-Nairuz, yaitu salah satu hari raya orang musyrik, dan dia memberikan kepada sebagian orang musyrik tersebut hadiah sebutir telur saja, tidak banyak. Namun yuridu ta'zima dzalikal yaum, dia ingin mengagungkan hari perayaan mereka tersebut, faqad kafar wa habita amaluhu, maka dia telah kafir dan terhapus amalannya selama 50 tahun. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia mengagungkan hari perayaan orang musyrik, sama saja dia membenarkan agama mereka, atau membenarkan kesyirikan dan kekufuran mereka. Maka itu membatalkan keislaman. Wa qala sahibul Jami' al-Asghar,
Namun berkata penulis Al-Jami' Al-Asghar dalam mazhab Hanafi, "Idza ahda yawman nairuz ila muslimin akhar wa lam yurid bihi ta'dhimal yawm walakin ala ma'tadahu ba'dun nas la yakfur." Apabila dia memberikan hadiah kepada sesama muslim di hari An-Nairuz khasatan, pada hari itu secara khusus, wa yaf'aluhu qablahu aw ba'dahu likai la yakuna tashbihan bi ulaikal qaum. Namun hendaklah dia lakukan sehari sebelumnya atau setelahnya agar dia tidak terjerumus dalam dosa tasyabbu, menyerupai orang-orang kafir. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Jadi, tidak boleh meskipun kita memberi hadiah kepada sesama muslim bertepatan dengan hari perayaan mereka, meskipun kita tidak ingin mengagungkan hari mereka. Karena kata ulama dalam mazhab Hanafi, itu sama saja tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Jadi jemaah sekalian, menyerupai orang kafir itu terlarang, meskipun niat kita tidak sama dengan niatnya orang kafir. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang kita melakukan sholat sunnah tanpa sebab di dua waktu. Kapan itu? Ketika matahari sedang terbit, sampai benar-benar terbit sempurna, kurang lebih 15 menit setelah terbit, sejarak 1 tombak atau 2 tombak, barulah masuk waktu syuruk atau waktu duha yang pertama. Yang kedua, ketika matahari sedang terbenam, orang kafir sedang bersujud kepada matahari. Padahal kita bersujudnya kepada Allah, tapi kita nggak boleh lakukan di waktu tersebut. Begitu pula dalam mazhab Hanafi, meskipun kita memberi hadiah kepada seorang muslim dan tidak bermaksud ingin merayakan Natal, nggak boleh kita lakukan bertepatan dengan hari tersebut. Kata mazhab Hanafi, berikanlah pada sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Yang kedua, dalam mazhab Maliki, mazhab ahli sunnah dalam fikih yang kedua, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Hajj Al-Maliki di dalam Al-Madkhal. Ini adalah salah satu rujukan utama untuk mempelajari mazhab Maliki. Dinukil dari Imam Ibnul Qasim. Beliau adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Al-Qasim. Wafat tahun 191 Hijriah. Masih di abad kedua Hijriah. Beliau adalah murid langsungnya Imam Malik. Belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun lamanya. Sama dengan Imam Syafi'i, juga muridnya Imam Malik. Maka disebutkan, Su'ila Ibnul Qasim anir rukub fi sufun allati yarkabu fiha an-nasara li'iyadihim. Imam Ibnul Qasim ditanya, boleh enggak naik ke sebuah kapal yang padanya dinaiki juga oleh umat Nasrani untuk merayakan hari raya mereka. Kita nggak ikut merayakan, cuma kebetulan naik kapal bersama mereka. Dan di kapal itu mereka sedang merayakan hari raya mereka. Fakariha dzalika makhafata nuzuli sukhti alaihim. Maka beliau membenci perbuatan itu. Beliau melarang kita ikut naik kapal tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun kepada mereka.
likufrihim alladhi ijtama'u lahu. Karena perbuatan dosa kekafiran yang karena itulah mereka berkumpul. Jadi jemaah sekalian, meskipun kita bermaksud lain, nggak boleh kita bersama orang-orang yang sedang melakukan perbuatan dosa. Terlebih itu dosa terbesar, yaitu dosa kekafiran. Di antara sebabnya adalah apabila Allah menimpakan azab kepada mereka dan kita ada di situ, lalu kita diam saja, tidak menegur mereka, maka kita terancam akan kena azab. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Maksudnya apa? Orang baik pun akan kena. Kenapa? Mereka diam saja. Qala wa kariha Ibnul Qasim lil muslim ayyuhdiya ila nasrani bi'idihi mukafa'atan lahu. Imam Ibnul Qasim rahimahullah juga membenci apabila seorang muslim memberi hadiah kepada seorang Nasrani ketika hari raya mereka, meskipun itu sebagai balasan terhadap perbuatan baiknya. Misalkan ketika Idul Fitri, dia ngasih hadiah. Tidak boleh. Pada hari Natal mereka, kita pun ngasih hadiah. Bagi mereka, ngasih hadiah kepada kita di Idul Fitri, itu tidak terlarang. Tapi dalam agama kita, ngasih hadiah kepada mereka saat Natal itu terlarang. Dan mereka nggak boleh tersinggung dong. Kan katanya toleransi. Ini ajaran agama kita. Toleransi itu nggak boleh sampai melanggar ajaran agama kita. Wa ra'ahu min ta'zimi 'idihi wa 'aunan lahu ala maslahati kufrihi. Dan beliau memandang memberi hadiah kepada Nasrani terkait hari raya mereka sama saja ikut mengagungkan hari raya tersebut dan menolong seorang musyrik itu untuk kemaslahatan dalam kekufurannya. Artinya, membantu dia melakukan kekufuran. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi itu bukan termasuk perbuatan baik. Kalau kita memberi hadiah kepada orang musyrik di hari raya mereka. Tapi itu termasuk menolong dalam dosa. Ala tara annahu la yahillu lil muslimin an yabi'u lin nasara syai'an min maslahati idihim. Tidakkah kamu melihat bahwa tidak halal bagi kaum muslimin untuk menjual bagi orang-orang Nasrani apapun demi kemaslahatan hari raya mereka. La lahman, wala idaman, wala thauban. Tidak menjual daging, tidak pula lauk, tidak pula pakaian, wala yu'aruna dabatan, wala yu'anuna ala syai'in min dinihim. Tidak boleh pula kaum muslimin meminjamkan untuk mereka kendaraan, tidak pula membantu dalam hal apapun demi agama mereka. Li'anna dzalika min at-ta'dhim li syirkihim wa aunihim ala kufrihim. Karena perbuatan itu sama saja kita ikut mengagungkan kesyirikan mereka dan membantu mereka melakukan dosa kekafiran. Jadi itu bukan membantu dalam hal yang dibolehkan. Tapi jemaah sekalian, andai tidak ada kaitan dengan agama mereka, hanya karena mereka lapar misalkan, boleh kita kasih makan. Mereka butuh pinjaman uang, boleh kita kasih pinjaman. Mereka butuh obat, boleh kita kasih obat. Namun kalau sudah terkait dengan agama mereka, nggak boleh kita bantu. Karena sama saja kita menyetujui agama mereka kalau begitu. Padahal dalam Islam agama mereka adalah batil. Jadi pada dasarnya membantu orang kafir itu boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, sebagaimana dijelaskan dalam mazhab Maliki, tidak boleh dalam urusan agama mereka.
Berarti dalam urusan dunia tidak masalah. Hukum asalnya adalah mubah. Syarat yang kedua, yang kita bantu itu bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam atau umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, serta berbuat adilah kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adapun membantu mereka dalam urusan agama mereka, maka tidak dibenarkan. Bahkan disebutkan dalam mazhab Maliki, wa yanbaghi lis-salatin an yanhaul muslimina an dzalik. Sepatutnya bagi penguasa kaum muslimin melarang umat Islam melakukan itu. Bukan malah menganjurkan. Bukan malah ikut serta dalam acara-acara mereka. Harusnya melarang. Wa huwa qaulu Malik wa ghairihi lam a'lam ahadan ikhtalafa fi dzalik. Dan ini juga pendapat Imam Malik dan selain beliau, dan bahkan aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Artinya, ini nukilan ijma' bahwa seluruh ulama melarang kita membantu orang-orang musyrik demi kelancaran perayaan mereka. Tetapi jemaah sekalian, di sini ada suatu pengecualian bagi aparat keamanan suatu negara, karena dalam negara kaum muslimin orang-orang musyrik itu harus dilindungi. Sehingga tatkala aparat keamanan di suatu negara muslim melindungi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, termasuk ketika mereka sedang melakukan ritual agama mereka, maka salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, disebutkan dalam mazhab Syafi'i, wa min aqbahil bidah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim. Dan termasuk seburuk-buruknya bid'ah, kaum muslimin menyepakati umat Nasrani pada hari raya mereka. Bitashabbuh biaklihim, dengan cara menyerupai mereka dengan makan bersama mereka atau makan makanan mereka. Wal hadiyah lahum, atau memberi hadiah kepada mereka. Wa qabuli hadiyatihim fihi, dan menerima hadiah mereka pada hari raya mereka. Maka ini dalam mazhab Syafi'i terlarang, bahkan kata beliau termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Kenapa bid'ah jemaah sekalian? Karena di dalam Islam hari raya itu sudah ditetapkan. Sehingga kalau kita menambah-nambah hari raya lain selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, maka itu juga termasuk bid'ah. Kemudian yang keempat, dalam mazhab Hanbali, disebutkan dalam kitab Kashful Qina oleh Al-Allamah Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Ini juga termasuk kitab rujukan utama dalam mazhab Hanbali. Wa yuharramu syuhudu 'idil yahud wan nasara wa ghairihim minal kuffar. Dan diharamkan menghadiri hari raya Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir selain mereka. Wa bai'uhu lahum fihi, dan juga diharamkan jual beli dengan mereka pada hari tersebut. Maksudnya jual beli untuk keperluan hari raya mereka, itu terlarang.
Beliau juga mengatakan, wa yuharramu bai'uhum wa ijaratuhum ma ya'malunahu kanisatan aw timthalan ay sanaman wa nahwahu kalladhi ya'maluna soliban. Juga diharamkan menjual untuk orang-orang musyrik dan meminjamkan alat-alat kepada mereka agar mereka bisa membangun sebuah gereja atau membuat patung dan semisalnya seperti membuat salib. Li'annahu i'anatun lahum ala kufrihim. Karena itu sama saja membantu mereka untuk melakukan dosa kekafiran. Wa qala ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi jemaah sekalian, pada dasarnya jual beli dengan orang kafir itu tidak terlarang. Rasulullah SAW juga melakukan jual beli dengan mereka. Tetapi menjadi terlarang apabila kita menjual kepada mereka sesuatu yang mereka akan gunakan untuk kekufuran mereka. Jual makanan pada dasarnya halal, meskipun pembelinya orang kafir. Tapi kalau kita sudah tahu makanan ini akan dia beli untuk acara hari raya mereka, maka tidak boleh kita menjual kepadanya. Kenapa? Karena itu sama saja menolong mereka dalam dosa. Jual beli pisau itu hukum asalnya boleh. Tapi kalau ada orang yang datang kepada kita dan mengatakan, tolong jual kepada saya pisau itu. Kenapa? Saya ingin menikam seseorang. Boleh nggak kita jual kepadanya? Nggak boleh. Haram kita membantunya. Maka bagaimana lagi membantu orang yang melakukan dosa yang lebih besar, yaitu dosa kekufuran dan kesyirikan. Beliau juga menyebutkan, wa yuharramu kullu ma fihi takhsisun ka'idihim wa tamyizun lahum wa huwa min at-tashabbuh bihim. Dan diharamkan bagi umat Islam ikut melakukan semua yang khusus bagi mereka dan yang menjadi ciri khas mereka, seperti hari raya mereka. Itu kekhususan dan ciri khas mereka. Maka tidak boleh umat Islam melakukannya. Karena itu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Wa tasyabbuh bihim manhiyun anhu ijma'an lil khabar. Sedangkan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, dilarang dalam syariat berdasarkan ijma', kesepakatan ulama. Karena adanya al-khabar, yaitu hadis Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin, dia pasang ornamen-ornamen Natal, hiasan-hiasan Natal, bahkan pegawainya disuruh pakai topi Santa. Maka ini hukumnya haram berdasarkan ijma', kesepakatan ulama. Nggak ada perbedaan pendapat. Dan bahkan disebutkan dalam mazhab Hambali, pemerintah wajib menghukum orang yang melakukannya. Inilah jemaah sekalian, nukilan kesepakatan 4 imam madhab bahwa haram hukumnya seorang muslim ikut terlibat sedikit maupun banyak dalam hari raya non-muslim. Tidak ada perbedaan pendapat. Maka seperti yang saya katakan di awal, ini sekaligus bantahan kepada Habib Ali Al-Jufri dari Yaman, yang sok membantah Imam Ibnul Qayyim yang telah menukil kesepakatan tersebut. Dan berikut saya sebutkan apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa amma tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassa bihi faharamun bil ittifaq. Mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol kekafiran yang merupakan ciri khususnya, maka itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengatakan,
tahni'atul kuffar bi'idil Christmas au ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Memberi selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan Natal atau perayaan agama mereka yang lainnya adalah haram menurut kesepakatan ulama. Dan masih banyak lagi nukilan kesepakatan ulama dalam hal ini. Tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia. Sejak masa pimpinan MUI, Buya Hamka rahimahullah, telah mengeluarkan fatwa haram bagi seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Apalagi turut serta di dalamnya. Dan fatwa MUI yang terbaru, haram juga bagi seorang muslim mengucapkan salam selain salamnya agama Islam. Karena itu bentuk tasyabbuh kepada mereka, menyerupai mereka. Nah, jemaah sekalian, di sini perlu kita pahami dengan baik. Dalam sebuah permasalahan hukum, kita harus paham mana bagian yang ulama Islam telah sepakati dan mana bagian yang ulama Islam masih berbeda pendapat. Kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh lagi ada ruang bagi kita untuk berbeda pendapat. Oleh karena itu, kalau ada orang yang dianggap ulama, lalu dia mengingkari atau menyelisihi kesepakatan ulama, maka itu adalah ciri-ciri penyesat umat. Termasuk ciri-ciri penyesat umat di masa sekarang yang membolehkan umat Islam mengucapkan selamat Natal. Apalagi membolehkan untuk membantu dan ikut serta dalam acara tersebut. Karena menyelisihi ijma' adalah kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghairas sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya. Sudah jelas hadisnya, sudah jelas ayatnya, dia masih menentang. Karena lebih memilih pendapat gurunya, atau kebiasaan mayoritas masyarakatnya, atau warisan budaya turun-temurun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman keras di dalam ayat ini. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ada dua penafsiran yang masyhur. Apa yang dimaksud dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman? Penafsiran yang pertama adalah dia mengikuti selain jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Penafsiran yang kedua adalah dia menyelisihi ijma'. Maka ayat ini berbicara tentang ancaman terhadap orang-orang yang menyelisihi ijma'. Kesepakatan ulama. Apa ancaman yang Allah akan timpakan kepadanya? Ada dua. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Perhatikan, orang yang tersesat itu sebetulnya adalah hukuman yang Allah timpakan kepadanya karena dia yang memilih jalan kesesatan. Sebagaimana di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah jadikan hati mereka berpaling. Ini bahaya menyelisihi ijma'. Orang yang menyelisihi ijma', dia tersesat. Ancaman yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan. Sehingga kalau ulama sudah ijma', ulama sudah sepakat, itu pasti benar.
yang menyelisihinya pasti sesat. Sering saya berikan contoh jamaah sekalian, sama dengan kita telah meyakini solat 5 waktu itu wajib. Dan itu berdasarkan ijma' ulama. Kalau kemudian ada seseorang yang mengatakan, setelah saya teliti, ternyata solat subuh itu sunnah. Maka kita semuanya pasti sepakat, dia itu salah, nggak mungkin dia benar. Begitu pula dalam hal ini, ulama Islam telah sepakat mengucapkan selamat terhadap hari raya non-muslim, atau turut serta membantu dan hadir dalam acara mereka, yaitu acara terkait agama mereka, hukumnya haram, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan boleh, maka dia nggak mungkin benar, dia pasti salah dan dia telah tersesat. Jadi, inilah penjelasan awal dari Al-Quran dan Sunnah dan keterangan ulama 4 madhab atas haramnya umat Islam turut serta dalam hari raya atau hari besar non-muslim. Termasuk hari raya Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru kan bukan Tahun Baru kita juga. Itu juga termasuk Tahun Baru Nasrani. Makanya disebut Tahun Baru Masehi. Dinisbatkan kepada Al-Masih. Maksudnya dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita bingung kan? Tanggal 25 Desember mereka rayakan hari lahir beliau. Kemudian penanggalan mereka Al-Masih. Tanggal 1 Januari itu juga dinisbatkan kepada hari lahir beliau, tanggal 1 Januari. Jadi mereka pun berbeda pendapat dalam hal ini. Intinya, perayaan tahun baru pun sama. Bukan tahun baru umat Islam. Itu tahun barunya Nasrani ataupun orang-orang kafir yang lainnya. Jangankan tahun baru mereka, tahun baru kita pun nggak ada anjuran kita rayakan. Bagaimana lagi dengan tahun baru mereka? Baik, jadi ini penjelasan awal tentang hukum perayaan hari-hari besar atau hari raya non-muslim. Yang kesimpulannya, insya Allah kita bahas secara ringkas. Ada 10 kemungkaran. Membenarkan kekufuran adalah kekufuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa kekafiran tersebut sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Imam Al-Mufassir Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, li'anna man lam yajtanibhum faqad radiya fi'lahu. Karena orang yang tidak menjauhi mereka yang sedang melakukan kekafiran, berarti dia meridhoi perbuatan mereka. Warridho bil kufri kufrun. Dan meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Jadi ini yang paling berbahaya. Kenapa dia ikutan mengucapkan selamat Natal atau ikutan dalam perayaan hari raya mereka? Karena dia menganggap keyakinan mereka benar bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan patut dirayakan hari lahirnya. Maka dengan sebab itu kata para ulama, Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Kenapa? Ar-ridho bil kufri kufrun. Sebagaimana juga kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Raudatul Talibin, bahwa meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Dan coba lihat jemaah sekalian, bagaimana dahsyatnya murka Allah
ketika mereka berkata Allah punya anak. Di surat Maryam mulai ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kata Allah, kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. An da'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan maksud ayat ini adalah langit, bumi dan gunung-gunung hampir saja hancur berkeping-keping tatkala manusia berkata Allah memiliki anak. Kenapa? Karena makhluk-makhluk ini tahu saat itu Allah sedang murka semurka-murkanya. Mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah tidak menahan, niscaya langit, bumi dan gunung-gunung sudah hancur berkeping-keping. Jadi ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya murka Allah tatkala mereka berkata Allah punya anak. Maka nggak masuk akal kalau kemudian kita mengucapkan selamat terhadap hari raya yang dibangun di atas dasar keyakinan bahwa Allah punya anak. Seharusnya jemaah sekalian, kita sebagai umat Islam melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan mereka, Allah tidak punya anak. Allah sebutkan tugas Nabi SAW di surat Al-Kahfi ayat ke-4 sampai ke-5. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar dosanya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyakuluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka katakan kecuali dusta. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka. Itu hanyalah ucapan dusta. Siapa yang pertama mengajak mereka menyembah kepada Yesus dan mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga? Yang pertama, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, adalah Paulus. Dia adalah Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani untuk merusak dari dalam. Dan kata para ahli sejarah, itu terjadi kurang lebih 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Jadi itu bukan ajaran beliau. Bukan ajaran beliau. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berdasarkan ilmu. Dan sungguh aneh umat Islam kalau mengucapkan selamat Natal. Padahal kita dari kecil sudah belajar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di surat Al-Ikhlas ayat ketiga Allah mengatakan, lam yalid, walam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Bagaimana mungkin kita seakan menyetujui perbuatan yang didasari oleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Maka ini suatu kekufuran. Baik, ini kemungkaran yang pertama. Kemungkaran yang kedua adalah rusaknya akidah al-wala wal bara. Al-wala itu artinya mencintai. Al-bara itu artinya membenci dan berlepas diri. Maka termasuk ajaran Islam yang agung, wajib bagi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai siapa yang Allah cintai. Yang Allah cintai siapa? Umat Islam. Terutama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian para ulama dan orang-orang soleh. Para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai hari kiamat. Begitu pula amal-amal soleh. Allah mencintainya, kita pun mencintainya. Ini namanya al-wala. Ini termasuk pokok akidah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
kita pun wajib membenci siapa yang Allah benci. Atau apa yang Allah benci. Siapa yang Allah benci? Orang-orang kafir. Begitu pula perbuatan-perbuatan kekufuran dan semua perbuatan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Jadi, ini bagian dari kesempurnaan iman. Adanya al-wala wal bara. Cinta dan benci. Maka, dengan mengikuti atau menyetujui hari raya orang kafir, itu menghancurkan al-wala wal bara. Yang seharusnya kita berlepas diri dari perbuatan mereka, malah kita ikut-ikutan terhadap perbuatan mereka. Yang seharusnya kita benci, karena itu perbuatan dosa yang Allah benci, maka kita seakan na'udzubillah mencintai, menyetujui perbuatan mereka. Seharusnya kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai apa yang Allah cintai dan kita pun benci apa yang Allah benci. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal, barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Maksudnya karena orang itu termasuk orang yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, wa an yakraha an yauda ilal kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Hendaklah dia benci melakukan dosa kekafiran setelah Allah berikan kepadanya hidayah, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa hatta an yuqdhafa finnar ahabbu ilaihi min an yauda ilal kufri. Hendaklah dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada melakukan dosa kekafiran. Artinya, perbuatan dosa yang Allah murkai harus kita benci sebenci-bencinya. Bukan malah kita senang ikut merayakan, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, termasuk kemungkaran yang terjadi di akhir tahun adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Tadi kita sudah sebutkan ucapan para ulama, termasuk menyerupai mereka adalah ikut merayakan hari raya mereka, makan-makan, begitu pula memberi hadiah atau menerima hadiah, termasuk memanfaatkan atau ikut berbelanja karena ada diskon Natal dan Tahun Baru. Itu sama saja tasyabbuh dengan mereka. Maka tidak boleh kita terlibat apapun dalam hari perayaan mereka. Karena itu termasuk tasyabbuh, sementara Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Termasuk jemaah sekalian meniup terompet. Ada nas melarang hal ini. Dalam sebuah hadis tentang kisah awal pensyariatan adzan. Sebelum Allah mensyariatkan adzan, Nabi SAW mengajak para sahabat bermusyawarah. Bagaimana caranya memanggil orang sholat? Ada 3 usulan yang masuk. Usulan yang pertama, bagaimana kalau ditancapkan bendera? Maka Rasulullah SAW menolak usulan ini. Usulan yang kedua, wa dzukira lahu al-kun'u. Disebutkan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau menggunakan trompet? Maka Nabi SAW menolak dan beliau beralasan, beliau bersabda, huwa min amril yahud. Trompet itu termasuk kebiasaan Yahudi. Artinya umat Islam tidak pantas ikut-ikutan. Wa dzukira lahu an-nakus. Yang ketiga, masuk usulan, bagaimana kalau menggunakan lonceng ya Rasulullah? Maka beliau pun menolak dan beliau bersabda,
huwa min amrin nasara. Itu termasuk kebiasaan Nasrani. Jadi, tidak boleh kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang musyrik. Dan tasyabbuh itu paling tidak ada 3 kategori. Tasyabbuh yang terlarang menyerupai orang-orang kafir yang diharamkan dalam Islam ada 3 kategori. Kategori yang pertama, perbuatan tersebut tidak disyariatkan dalam Islam. Kalau itu dilakukan orang kafir tapi disyariatkan dalam Islam, tentu kita amalkan bukan dalam rangka menyerupai mereka. Namun, andai ada seseorang mengamalkan satu ajaran, meskipun ada dalam Islam, tapi dia melakukannya dengan niat menyerupai orang kafir, maka sama saja dia terjerumus dalam dosa tasyabbuh. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Tetapi syarat yang kedua, tidak disyaratkan, tidak dipersyaratkan. Kriteria yang kedua, tidak dipersyaratkan seseorang dihukumi tasyabbuh harus berniat melakukan tasyabbuh. Meskipun dia tidak berniat untuk tasyabbuh kepada mereka, tapi kalau kenyataannya dia melakukan tasyabbuh, maka dia telah mendapatkan dosa tasyabbuh. Sama dengan orang yang melakukan perbuatan dosa korupsi misalkan. Dia pun beralasan, saya nggak bermaksud buruk kok, saya niat baik. Tetap saja, perbuatannya haram. Begitu pula dalam hal ini. Kemudian kriteria yang ketiga, yang dihukumi tasyabbuh itu adalah apabila itu merupakan ciri khas orang kafir. Sama saja, dalam urusan agama mereka, maupun dalam urusan adat kebiasaan, seperti cara berpakaian. Contoh, pakai topi santa. Itu ciri khas orang Nasrani, maka kita nggak boleh ikut-ikutan melakukannya. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah melarang umat Islam menggunakan zunnar. Kenapa? Karena itu ikat pinggang pendeta yang biasa mereka gunakan saat mereka pakai jubah atau pakai gamis panjang, lalu mereka pakai ikat pinggangnya di luar, bukan di dalam. Kenapa? Itu ciri khas mereka, sehingga dilarang di dalam syariat. Kita masuk yang keempat, termasuk kemungkaran yang terjadi di akhir tahun adalah bid'ah. Di mana letak bid'ahnya? Karena mereka menambah perayaan atau hari besar yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Sebagaimana tadi saya sebutkan, kata ulama madhab Syafi'i, itu min akbahil bid'ah, termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Jadi jemaah sekalian, dalam Islam, hari raya itu sudah ditetapkan. Nggak boleh kita tambah-tambahi. Oleh karena itu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan Abu Daud, menceritakan, tatkala Nabi SAW pertama datang ke kota Madinah, kaum muslimin ketika itu memiliki 2 hari raya yang mereka bergembira padanya. Maka Rasulullah SAW melarang semua hari raya apapun selain hari raya yang ditetapkan oleh Islam. Beliau bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian ini dengan yang lebih baik darinya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh kita menambah-nambah hari raya di dalam agama atau dalam kehidupan kita. Nggak boleh kita menambah-nambah hari perayaan, hari-hari besar yang kita rayakan setiap tahunkah, atau beberapa tahun sekali, atau setiap bulan, atau setiap pekan. Dalam Islam itu sudah ada ketentuannya, tidak boleh kita tambah-tambahi. Sama saja, apakah kita ikut merayakan dengan mengadakan pesta hura-hura, atau kita merayakan dalam bentuk berzikir, berdoa,
dan amalan-amalan yang khusus pada hari tersebut. Maka ini termasuk bid'ah karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Apalagi kalau zikirnya dilakukan secara berjamaah dengan seorang pemimpin, lalu diikuti oleh jamaah membentuk sebuah kor, maka ini bid'ah yang lain. Belum lagi mereka tambahkan zikir-zikir khusus dan mereka klaim ada doa akhir tahun dan doa tutup tahun. Maka itu mengada-ada di dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi ketika bertepatan dengan hari raya mereka, anggap saja nggak ada apa-apanya bagi kita. Jangan kita ikut-ikutan mau bikin acara juga. Dengan mengumpulkan umat Islam, lalu kita sebut ini perayaan tahun baru yang Islami. Itu tidak ada dalam Islam. Itu adalah mengada-ada dalam agama. Rasulullah SAW mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka itu tertolak. Beliau SAW juga mengingatkan, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Kemungkaran yang kelima, yang biasa terjadi di akhir tahun adalah kerusakan akhlak. Seperti yang terjadi dalam pesta-pesta mereka. Bercampur baur, laki-laki dan perempuan. Mendekati zina, membuka aurat, berpacaran, dan lain-lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Surat Al-Isra ayat ke-32. Kemungkaran yang keenam yang biasa terjadi di akhir tahun adalah pemborosan dan penyanyian harta. Yaitu dengan melakukan atau mengadakan pesta-pesta, bahkan pesta besar, menghabiskan harta yang begitu banyak. Begitu pula membeli petasan, bahkan membeli rokok dan khamar untuk digunakan dalam pesta tersebut. Padahal jemaah sekalian, kalau kita belanjakan harta kita pada yang halal, tapi sudah berlebihan, itu terlarang. Bagaimana lagi kalau dibelanjakan untuk sesuatu yang haram? Dalam surat Al-Isra ayat 26-27, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kamu berlaku boros, karena orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, dan jangan kalian melampaui batas dalam makan dan minum tersebut. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha kariha lakum thalathan qila wa qal wa ida'atal mal wa kathratas su'al. Sesungguhnya Allah membenci bagimu 3 hal. Yang pertama, suka menyebarkan desas-desus, suka menyebarkan berita-berita. Yang kedua, menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, banyak melakukan as-su'al. As-su'al itu mencakup 2 makna. Pertama, suka meminta-minta harta manusia. Yang kedua, suka bertanya hal yang tidak bermanfaat. Maka ini 3 hal yang terlarang. Hanya yang ketiga mengandung 2 makna sehingga menjadi 4. Kemungkaran yang biasa terjadi di akhir tahun yang ke-7 adalah membahayakan diri dan orang lain. Contohnya apa? Dengan menyalakan petasan, kembang api, sampai membuat gaduh dengan nyanyian dan musik, memacetkan jalan, dan lain-lain. Ini membahayakan diri dan orang lain. Kalau membahayakan diri saja, itu sudah termasuk dosa besar. Tapi kalau sampai membahayakan orang lain, minimal dengan suara petasan, itu kezaliman yang sangat berbahaya. Jangan kita pandang remeh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, "Al muflisu fina man la dirham wala mata."
Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak pula punya harta. Faqal, maka Nabi SAW menegaskan, bukan itu yang aku maksudkan. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan solat, puasa, dan zakat. Artinya dia banyak beramal soleh. Namun sayang, wa ya'ti qadah syatama hadza. Dia juga datang dalam keadaan membawa dosa. Dia pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh si fulan dengan tuduhan dusta. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta si fulan dengan cara yang zalim. Wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, dan pernah memukul si fulan. Wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut diserahkan kepadanya amal-amal solehnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi, namun apabila amal-amal solehnya habis sebelum terbayar kezalimannya, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi tersebut diambil lalu ditimpakan kepadanya, thumma turiha finnar, kemudian dia dilempar ke neraka. Jadi hati-hati setiap ucapan dan tindak tanduk kita jangan sampai menzolimi orang lain. Apalagi hanya demi kesenangan kita yang sesaat. Yang kedelapan, termasuk kemungkaran yang biasa terjadi di akhir tahun adalah begadang malam. Hanya demi menunggu momen pergantian tahun. Setelah begadang malam, apa yang terjadi? Sholat subuh terlambat. Kalau masih sholat, bagaimana lagi kalau nggak sholat? Gara-gara tidur terus, bahkan sampai zuhur dia masih tidur. Karena tidurnya sudah sangat larut. Maka ini suatu kemungkaran. Dan begadang malam itu jamaah sekalian, minimalnya makruh. Sehingga dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, wa kana yastahibbu an yuakhir al-isya allati tad'unaha al-atamah. Nabi SAW suka mengakhirkan solat isya yang kalian sebut solat atamah. Wa kana yakrahu nauma qablaha wal haditha ba'daha. Dan Nabi SAW membenci tidur sebelum isya dan juga membenci masih ngobrol setelahnya. Maksudnya ngobrol-ngobrol yang kurang manfaat itu dibenci oleh Nabi SAW, dilakukan setelah sholat isya. Beliau lebih sering langsung tidur agar bisa bangun sholat tahajud, terutama bangun sholat subuh. Dan sengaja tanpa uzur terlambat melakukan sholat pada waktunya, maka ini masuk di dalam makna ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata para ulama ahli tafsir, termasuk orang yang lalai dari sholatnya adalah yang suka menunda-nunda waktu sholat tanpa ada uzur syar'i. Juga masuk di dalam ayat fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datang generasi pengganti yang buruk yang memiliki dua sifat. Sifat pertama adalah menyia-nyiakan sholat. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Kelak mereka akan menemui al-ghay. Al-ghay itu ada dua penafsiran. Yang pertama, di dunia mereka tersesat. Yang kedua, mereka akan masuk ke dalam sebuah lembah di neraka jahanam yang Allah siapkan untuk mereka. Maka, makna menyia-nyiakan sholat dalam ayat ini juga termasuk orang yang masih sholat, tapi suka menunda-nunda waktu sholat. Apalagi kalau dia nggak sholat sama sekali. Maka Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas sholat. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Juga Nabi SAW bersabda,
Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia kafir. Dan juga jemaah sekalian, momen pergantian hari, pergantian tahun, itu sebetulnya bukan jam 00.01, tetapi terbenamnya matahari. Itu perhitungan yang benar, perhitungan syariat. Berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Termasuk kemungkaran yang banyak tersebar di akhir tahun adalah nyanyian dan musik. Ini kemungkaran yang dianggap biasa. Dan ini termasuk pesta utamanya. Nyanyian dan musik. Dalam surat Luqman ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin." Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Jadi ayat ini berbicara tentang cara setan, baik setan manusia maupun jin, menyesatkan orang lain, menyesatkan manusia dengan mempergunakan perkataan yang sia-sia atau ucapan yang tidak berguna. Maka sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, yang dimaksud dengan ucapan sia-sia atau perkataan yang tidak berguna adalah al-ghina, nyanyian. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang jiwaku, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Beliau bersumpah 3 kali. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan 4 yang haram. Pertama, zina. Yang kedua, sutra bagi laki-laki. Yang ketiga, khamar. Yang keempat, alat-alat musik. Maka jelaslah, alat musik itu haram. Dan ini termasuk yang disepakati ulama 4 madhab, bahwa alat musik itu haram. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dari madhab Syafi'i memasukkan musik, memainkannya maupun mendengarkannya dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, kitab yang khusus berbicara tentang dosa-dosa besar. Dan lebih parah lagi jamaah sekalian, kalau nyanyian dan musik itu digunakan untuk ibadah, digunakan untuk bersalawat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ada konsernya. Subhanallah. Ini sebetulnya bukan maksiat lagi, ini kekufuran. Karena itu pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai mereka tidak memiliki uzur karena kebodohan mereka, niscaya mereka telah masuk dalam kekafiran. Hanya saja karena mereka bodoh, mereka mengira itu adalah ibadah, mereka tidak bermaksud melecehkan Allah dan Rasulnya, semoga mereka masih memiliki uzur. Karena melecehkan Allah dan Rasulnya adalah kekufuran. Bagaimana mungkin nyanyian dan musik itu dilarang keras dalam Islam? Bahkan disepakati ulama 4 mazhab bahwa itu haram, lalu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW mengharamkan alat musik, lalu digunakan untuk bersalawat kepada beliau. Itu kan sama saja meledek. Sama saja melecehkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kamu mengolok-olok, kamu jadikan bahan candaan, bahan tertawaan? La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Artinya meskipun kamu main-main, enggak serius, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Yang ke-10, yang terakhir, termasuk kemungkaran yang terjadi di akhir tahun, minimalnya adalah menyia-nyiakan waktu. Mengisi waktu dengan hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau diisi dengan maksiat atau membahayakan diri dan orang lain. Dan minimalnya sampai lupa berzikir dan lupa dengan kematian. Lupa untuk berbekal demi kehidupan setelah mati. Lupa kalau bisa saja malaikat maut sudah mengintai kita. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Di antara kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Semua yang tidak bermanfaat berarti itu bukan urusan kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk bersemangat pada hal yang bermanfaat saja. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ayyul mu'minina akyas?" Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka beliau bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas." Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.